Oke, bagaimana simulasi yang tadi kami berikan? Menginspirasi, dan itulah yang sering terjadi di lapangan, bukan begitu rekan-rekan semua? Selain itu, kita juga harus tahu nih terkait karakter konsumen. Saya memposisikan diri saya sebagai siapa, dan saya harus bisa memposisikan saya seperti apa kepada konsumen. Inilah yang sesi kedua, yaitu karakter konsumen, di mana bagian ini teman-teman diharapkan mengetahui karakter konsumen agar bisa membuat strategi G2 ketika Anda closing. Yuk, cek bro, kita lihat. Yang pertama adalah dominan. Apa itu sih dominan, ya kan? Tegas. Konsumen ini biasanya nggak mau ribet, orang yang to the point. Konsumen yang to the point, lo mau DP berapa, angsuran berapa, kalau bisa gue sikat, kalau enggak. Yang kedua adalah influence, yaitu orang yang bawel, yaitu orang yang bersahabat, ya kan? Dan yang ketiga adalah orang yang steadiness, orang yang santai, kalem. Kalau dia nggak diajak ngobrol, dia akan diam. Dan yang keempat adalah compliant, orang yang paling detail. Orang yang paling detail adalah orang yang compliant. Seperti apa contohnya? Orang dominan berbicara to the point, ya, tidak. Orang influence adalah orang yang suka entertainment, yaitu senang hiburan. Orang yang steadiness adalah orang yang santai, dia nggak mau terburu-buru. Dan orang yang compliant adalah penuh pertimbangan. Kalau saya beli ini, kira-kira manfaatnya apa? Kekurangannya apa? Wah, minta didetailin tuh, ya kan? Kita bahas secara mendalam. Seperti apa contoh-contoh karakter dari konsumen itu. Nah, biasanya orang yang dominan akan berbicara seperti ini. Saya mau DP 0%. Kalau bisa, saya beli sekarang. Kalau nggak bisa, saya nggak jadi beli. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa kasih promo apa? Apa yang membedakan kamu dengan salesman lain? Kalau kamu bisa tambahin TV, saya beli sekarang. Kalau kamu bisa tambahin aksesoris tambahan, saya beli sekarang. Selanjutnya contohnya apa lagi, ya kan? Kemarin saya dapat harga sekian dari salesman sebelah. Kamu bisa nggak lebih murah dari ini? Kalau lebih murah saya ambil. Kalau nggak, saya nggak mau. Saya mending ambil yang di sebelah. Sudah lebih kenal, gitu. Terus selanjutnya, nanti semuanya biar karyawan saya yang ngurus. Mas, ini udah kita deal, ya kan? Nanti proses selanjutnya sama karyawan saya, ya. Dia mantap kalau ngomong, cool, tegas. Terus saya bayar sekarang, unit bisa antar besok kan? Nantangin. Tipikal konsumen ini nantangin, tidak terlalu banyak berbicara. Kalau misalkan konsumen ini benar-benar mau membeli kendaraan, serius gitu, fokusnya kepada tugas. Dan bagaimana karakter orang yang influence atau karakter orang yang menghibur, entertainment gitu. Kapan nih kita ngopi, Mas? Kita ngobrolnya sambil ngopi yuk di kafe sebelah. Terus yang kedua adalah, masa sih nggak bisa kurangin? Bisa lah, ente kan sales lama, negoin dong sama sales sama SPV ente, ya kan? Atau langsung, gue perlu ke kacap lo. Kalau lo nggak bisa, gue langsung nih ke kacap lo nih, ya kan? Nih. Terus yang ketiga, biasanya mereka ini konsumen-konsumen yang influent so akrab. Dia sok-sok nyebut nama padahal nggak kenal. Ya elah, direktur lo Rio kan? Gue kenal kemarin habis main golf bareng. Apa perlu gue teleponin nih Rio sekarang? Seperti itu influence. Selanjutnya, bro, gue beli harga mahal, masa gue nggak bisa sih dapat aksesoris tambahan dari lo? Yang terakhir biasanya dia sambil bercanda. Nih, kalau gue beli sekarang, lo bisa nggak ngasih gue makan KFC 1 bulan? Kalau enggak, ya gue nggak jadi deh. Sambil ketawa, nyengir, banyak nyengir orang influence gitu. Nah, steadiness, bagaimana karakter konsumen orang steadiness, dan biasanya berbicara seperti apa sih orang steadiness? Nih, biasanya orang steadiness akan berbicara, mohon maaf ya, harganya nggak bisa kurang. Maaf mas, kurangin lagi lah. Saya mah budgetnya sekian, buat bisa investasi lagi nih mas. Bantulah saya mas, gitu, steadiness. Yang kedua, saya mesti diskusi dulu nih mas sama istri, karena yang megang uang istri saya. Jadi ya kalau saya oke,
Belum tentu istri saya oke, saya harus minta persetujuan dulu istri sama Menteri Keuangan. Terus biasanya mereka juga akan berbicara, Mas, data saya buruk, bantulah supaya saya bisa unit saya keluar, proyek saya jalan Mas. Saya yakin Mas bisa lah, bantu ya Mas, nanti saya kabarin ya kalau saya oke. Nggak dikabar-kabarin. Itulah steadiness. Terus menurut Mas, susah nggak sih Mas beli Hino? Atau susah nggak sih Mas kalau saya mau jual kembali? Taruhlah saya nggak dapat project ya kan. Susah nggak nih jual unitnya lagi? Was-was orang steadiness. Tipe compliant seperti apa? Tipe compliant, Mas, hitungan detailnya mana? Simulasi tadi saya memposisikan diri saya adalah orang yang tegas dan orang yang detail. Ya lu jangan cuma ngomong doang, tampilin faktanya, mana datanya gitu. Kemudian bagusan mana nih? Leasing A sama B. Mas, menurut lo bagusan leasing A atau leasing B? Lebih aktif mana leasing A sama leasing B? Lebih sulit mana masukinnya? Lebih untung mana? Gue masukin leasing A atau leasing B, Mas, menurut lo? Terus ketika dia minta perhitungan kredit atau secara detail kita sudah jabarin, dia akan selalu bilang, ini angkanya dari mana bisa sekian. Sama halnya seperti saya tadi, angkanya dari mana ini, jangan-jangan fiktif gitu. Kemudian, bro, harga lo mahal banget bro, gue kemarin dapat dari leasing 11 sekian, cuan lo kebanyakan lo, bunga lo mana? Provisi lo berapa? Coba lihat sini. Biasanya orang compliant seperti itu. Dan spesifikasi unit ini dengan kompetitor bedanya di mana? Kalau gue beli 130 HD sama produk sebelah, bedanya apa sih? Yang apple to apple gitu. Itu orang compliant. Selalu harus mengungkapkan dengan data. Ketika dia bertanya 1, 2, 3, 4 terperinci gitu. Bagaimana contoh perilakunya? Orang dominan ketika jalan dia gagah. Kemudian ketika dia berdiskusi, to the point aja, mau lo apa kesini? Lo bisa nggak ngasih harga? To the point. Orang dominan. Kalau ditanya apa kabar, Pak gimana kabarnya? Oh, baik. Gaya pakaian. Biasanya orang dominan menggunakan pakaian serba gelap. Seperti Deddy Corbuzier. Warnanya dia senang gelap bukan karena itu style, tidak. Karena memang itu karakter dari Deddy Corbuzier yang tegas, dominan. Kalau berbicara to the point gitu. Tek 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 tek, ngomongnya cepat gitu. Dan atau dia menggunakan gaya parlente seperti kancing buka dua, seperti itu. Pakaiannya parlente. Nah, contoh perilaku influence gimana? Kalau jalan itu banyak gaya. Dia lagi jalan bisa, "Heh, bro. Coy." Itu kalau jalan. Pasti dia ada tingkah laku yang benar-benar heboh. Itu adalah orang influence. Kalau diskusi, nyerocos mulu, ngoceh mulu ya kan. Orang influence lebih banyak ngomong daripada mendengar gitu. Kalau ditanya kabar ya kan, apa kabar? Fantastis, luar biasa, yes, yes, yes. Influence. Gaya pakaian heboh. Lihat saya, ini mau nggak mau saya kebawa terkait karakter asli saya gitu ya kan. Heboh, menarik perhatian, yang warnanya maunya cerah seperti ini gitu. Kemudian orang compliant seperti apa sih? Kalau gaya jalan tuh kikuk, serba salah. Kalau Anda lihatin ya kan, pasti dia akan bilang, ada yang salah ya dari gue. Kenapa sih Mas ngeliat ini gitu amat gitu. Kemudian kalau diskusi spesifik, based on data. Datamu mana? Coba keluarin. Kamu jangan cuma ngomong doang, tampilin datanya gitu. Kalau ditanya kabar ya kan, salting, bingung mau jawabnya apa ya kan. Oke. Nggak ada rasa nyengir. Kalau saya masih kebawa influence-nya gitu ya kan. Masih nyengir. Kalau dia baik, nggak apa-apa. Ya gini-gini aja. Gaya pakaian moody. Dia kalau lagi senang dia pakai pakaian cerah, kalau lagi bad mood ya dia pakaian asal gitu. Semaunya. Kemudian orang steadiness. Seperti apa orang steadiness? Orang steadiness biasanya menggunakan gaya jalan terlebih dahulu biar urut. Gaya jalannya adalah lambat atau slow. Kalau jalan itu pasti nyeret,
Gini. Slow. Kalau diskusi, dia lebih banyak diam. Jika ditanya, dia jawab. Kalau nggak ditanya, nggak jawab. Gitu. Pasif. Kalau ditanya kabar, kalem. Gimana Pak kabarnya? Ya masih kayak yang lama, gini-gini aja. Gaya pakaian sederhana atau konvensional. Gitu. Nah, ketika teman-teman sudah tahu karakter-karakternya, gitu, apa yang harus kita lakukan?